Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu tepuk tangan satu kali. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore, tepuk tangan 3 kali. Tapi kalau saya katakan selamat malam, jangan tepuk tangan. Selamat pagi, selamat malam. Romo ini tandanya belum serius. Maka dari itu saya minta HP itu ditaruh di bawah. Karena masih banyak yang pegang HP. Sekali lagi, angkat tangan. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sudah mulai sedikit, maka saya mulai. Perayaan Natal ini sebenarnya merupakan perjumpaan. Kalau kita berbicara tentang Natal ini, pertanyaannya apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan atau tidak? Karena apa? Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan harus ada perubahan. Sikapnya itulah yang harus berubah. Perjumpaan dengan Tuhan itu merubah sikap. Yang pertama, jangan kita katakan kita anak Tuhan kalau kita tidak pernah mau berubah. Jadi nasihat yang pertama, jadilah kita orang yang semakin baik. Buat siapa? Buat orang yang ada di sekeliling kita. Suami harus merasakan kebaikan istri, istri harus merasakan kebaikan suami. Dan tadi lagu mengatakan, ini kenapa? Karena Tuhan sudah baik kepada kita. Amin. Maka Bapak Ibu sekali lagi angkat tangan kanan tapi miring. Katakan kepada teman sebelahnya, pukulnya pelan-pelan saja. Tuhan baik. Tuhan baik. Katakan agak keras, jadilah orang baik. Sekarang geser ke sebelah kiri. Tuhan mampu merubah engkau. Jadilah orang baik. Ini pesan yang paling penting, bahwa perjumpaan dengan Tuhan harus membuat kita menjadi orang yang baik. Ada kata-kata yang saya dengar merupakan kata-kata yang bagus, mengatakan begini: jika kita bisa berbuat baik kepada semua orang, berbuat baiklah. Jika kita tidak bisa berbuat baik kepada semua orang, berbuat baiklah kepada sedikit orang. Jika tidak bisa berbuat baik kepada sedikit orang, berbuat baiklah kepada satu orang. Jika tidak bisa berbuat baik kepada satu orang, jangan membuat banyak susah orang. Apakah kita membuat banyak susah orang, atau kita berbuat baik kepada banyak orang? Maka pesan yang kedua, lakukanlah kebaikan kepada semua orang. Amin. Perjumpaan harus merubah. Orang harus melihat presensi kehadiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hidup kita, merubah sikap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita sudah baik di tahun 2024, mungkin maka di tahun 2025 semakin jadilah orang baik. Good to be great. Dari yang baik harus bisa menjadi lebih baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, pesan Natal bahwa perubahan itu nampak dari sisi spiritual. Tadi Romo katakan bahwa kalau bangun pagi, mana yang dilihat? Apakah kita melihat HP atau Alkitab? Maka kita harus berubah. Perjumpaan dengan Kristus, spiritualitas kita harus terlihat. Artinya orang melihat kita dari cara bicara kita, dari cara duduk kita, dari cara kita bercakap-cakap, apakah nampak spiritualitas kita, bahwa ada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Hal yang ketiga yang berkaitan dengan pesan Natal, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau tema kita mengajak marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, ini sebenarnya mau mengungkapkan supaya kita ini menyadari bahwa kenapa kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayub sebagai pribadi pada waktu hidupnya sudah dibahari oleh Tuhan, kelihatan yang berikut dari sisi karakternya muncul
kelihatan bahwa Ayub itu orangnya saleh. Soleh artinya rajin beribadah, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Sebenarnya 4 sikap ini kalau menjadi bagian dari hidup kita, maka kitab Ayub katakan kita menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Tuhan. Maukah kita menjadi orang yang dibanggakan Tuhan? Maka cukup 4 sikap ini aja. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang soleh, saleh, amin. Arti orang yang rajin bersekutu atau rajin beribadah. Yang kedua, jujur. Apalagi kalau kita bicara sebagai orang-orang pekerja, kejujuran kita itu orang lain yang tahu. Yang ketiga, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan biarlah pesan ini boleh menjadi pesan dalam kehidupan spiritual kita, untuk kita menjadi orang yang dibanggakan oleh Tuhan. Bukan sekedar hanya dibanggakan oleh manusia, tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang dibanggakan oleh Tuhan.